Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kartika Eka Paksi. Di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan pengaruh lingkungan terhadap kimiawi manusia. Ini dipresentasikan untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah biokimia. Perkenalkan, di sini ada teman-teman saya. Ada Amalia Pajriati, ada Muhammad Rifki Fadila, ada Rindu Duanda Sandia Pitaloka, ada Sujiati, dan ada Trisna Nopiani. Hidup adalah serangkaian reaksi biokimia yang terjadi di dalam tubuh secara berkesinambungan atau metabolisme. Kehidupan tergantung pada reaksi biokimianya. Reaksi biokimia yang harmonis dalam tubuh menyebabkan kondisi tubuh sehat. Sebaliknya, penyakit mencerminkan abnormalitas biomolekul, reaksi biokimia atau biokimia. Manusia tersusun oleh organ, diantaranya ada otak, mata, organ-organ pencernaan, paru, jantung, ginjal, organ-organ reproduksi, dan lainnya. Organ tersusun oleh jaringan, dan jaringan tersusun oleh sel. Faktor kimia yang mempengaruhi biokimia manusia yaitu air, karbohidrat, protein, vitamin, senyawa bioaktif, mikrobiom, dan lain sebagainya. Selain dari faktor tersebut, ada juga faktor fisika. Dalam hal ini faktor lingkungan yang mempengaruhi biokimia manusia, yaitu seperti suhu, cahaya, air, udara, radiasi, dan lain-lain. Salah satu faktor kimia yang mempengaruhi biokimia manusia, H2O, merupakan molekul sederhana yang mempunyai peran yang sangat penting bagi kehidupan. Tubuh manusia dapat bertahan selama berminggu-minggu tanpa makanan, namun hanya beberapa hari saja tanpa air. Air merupakan penyusun utama tubuh, yaitu 55-60% dari berat badan orang dewasa, atau 70% dari bagian tubuh tanpa lemak. Lain seperti oksigen dan hormon. Di samping itu, air juga berfungsi sebagai pelarut dan mengangkut sisa-sisa metabolisme, seperti karbon dioksida dan ureum untuk dikeluarkan dari tubuh melalui paru-paru, kulit, dan ginjal. Yang kedua, sebagai katalisator. Air berperan sebagai katalisator dalam berbagai reaksi biologis dalam sel, termasuk dalam saluran cerna, untuk memecah sederhana. Yang ketiga, sebagai pelumas. Air berfungsi sebagai pelumas dalam cairan sendi-sendi tubuh. Yang keempat, ada fasilitator pertumbuhan. Air sebagai bagian pembangun. Yang kelima, pengatur suhu. Air memiliki kemampuan untuk menyalurkan panas, sehingga air berfungsi untuk mendistribusikan panas dalam tubuh. Sebagian panas yang dihasilkan dari metabolisme energi diperlukan untuk mempertahankan suhu tubuh 30 derajat Celcius, yang merupakan suhu ideal untuk kerja enzim-enzim di dalam tubuh. Yang keenam, ada keseimbangan pH atau asam basa. Air merupakan komponen penting untuk menjaga keseimbangan pH asam basa. Salah satu yang paling penting adalah sistem buffer yang melibatkan asam karbonat dan bikarbonat. Asam karbonat terbentuk ketika karbon dioksida terlarut bereaksi dengan air CO2 ditambah H2O menghasilkan H2CO3. Asam karbonat akan terdisosiasi membentuk ion hidrogen dan bikarbonat. Ion hidrogen akan membantu meningkatkan keasaman dan menentukan pH. 7. Sebagai cairan tubuh. Air merupakan komponen utama dari cairan tubuh. Cairan ini mempunyai fungsi yang mekanis yang penting seperti absorpsi, pelumas, pembersih, dan perlindungan. Sebagai contoh, cairan amniotik, air ketuban, sebagai pelindung janin, air mata sebagai pelumas dan pembersih mata, dan kelenjar ludah melembabkan dan memudahkan makanan untuk ditelan. Yang terakhir, ada sebagai peredam benturan. Air dalam mata, jaringan saraf tulang belakang, dan kantung ketuban melindungi organ-organ tubuh dari benturan. Kebutuhan air bagi tubuh. Setiap individu mempunyai kebutuhan air yang berbeda-beda tergantung pada ukuran dan komposisi tubuh, tingkat aktivitas, suhu, dan kelembaban lingkungan.
Orang dewasa yang mengeluarkan 2.400 kalori per hari kehilangan kurang lebih 2,4 liter air per hari. Karena tubuh tidak dapat menyimpan air, seorang dewasa paling sedikit membutuhkan 2,4 liter air per hari. Air memegang peranan penting dalam mengeluarkan sisa-sisa pencernaan. Urea, hasil pemecahan metabolisme protein, merupakan komponen utama yang terdapat dalam urin. Jika kita mengkonsumsi protein dan garam dalam jumlah berlebih, ginjal akan bekerja lebih keras untuk menghilangkan kelebihan urea dan garam dari tubuh. Pekerjaan ini membutuhkan air, kecuali jika ginjal tidak berfungsi dengan baik. Semakin banyak jumlah protein dan garam yang dikonsumsi, semakin banyak cairan yang dibutuhkan tubuh dan semakin banyak urin yang dihasilkan. Pencemaran air terhadap pencernaan manusia. Pencemaran air didefinisikan sebagai masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Sumber pencernaan air meliputi kontaminan yang keluar dari industri, TPA, sampah, rumah tangga, dan sebagainya. Mengonsumsi air yang tercemar berarti membawa bakteri, jamur, bahkan kimia yang berbahaya ke dalam sistem pencernaan. Pencernaan makanan dalam tubuh manusia akan mengalami gangguan. Gangguan akibat mengkonsumsi makanan dan minuman yang tercemar adalah gangguan terhadap kelenjar pencernaan, yakni pada mulut, lambung, usus halus, hati, dan pankreas. Ini terjadi akibat pH air yang terlalu asam, kandungan bahan kimiawi beracun, dan kandungan mikroba patogen. Sejumlah penyakit yang timbul sebagai gangguan pencernaan akibat mengonsumsi air yang tercemar adalah diare, tipes, kerusakan ginjal, kanker usus, dan lain-lain. Pengaruh suhu dan pH terhadap kerja enzim. Metabolisme adalah reaksi kimia yang terjadi di dalam sel seluruh organisme di bumi. Reaksi metabolisme membutuhkan bantuan enzim tertentu untuk mengubah suatu senyawa kimia. Enzim atau biokatalisator adalah katalisator organik yang dihasilkan oleh sel. Enzim sangat penting dalam kehidupan karena semua reaksi metabolisme dikatalis oleh enzim. Jika tidak ada enzim atau aktivitas enzim terganggu, maka reaksi metabolisme sel akan terhambat sehingga pertumbuhan sel juga terganggu. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan reaksi enzim, perubahan suhu dan pH mempunyai pengaruh besar terhadap kerja enzim. A. Pengaruh suhu. Suhu rendah mendeteksi terus, jumlah enzim yang diaktifkan akan berkurang karena mengalami denaturasi. Kecepatan reaksi enzim mempunyai puncak pada suhu optimum. Enzim dalam tubuh manusia mempunyai suhu optimum sekitar 37 derajat Celcius. Sebagian besar enzim menjadi tidak aktif pada pemanasan sampai kurang lebih itu 60 derajat Celcius karena terjadi denaturasi. Dan yang B, pengaruh pH, enzim bekerja pada kisaran pH tertentu. Jika dilakukan pengukuran aktivitas enzim pada beberapa macam pH yang berlainan. Sebagian besar enzim di dalam tubuh akan menunjukkan aktivitas maksimumnya antara pH 5,0 sampai 9,0. Kecepatan reaksi enzimatik mempunyai puncaknya pada pH optimum. Ada enzim yang mempunyai pH optimum yang sangat rendah, seperti pepsin yang mempunyai pH optimum 2. Pada pH yang jauh dari
dari luar penaturasi. Selain itu, pada keadaan ini, baik enzim maupun substrat dapat mengalami perubahan muatan listrik yang mengakibatkan enzim tidak dapat berikatan dengan substrat. Udah kelihatan belum? Belum, Kak. Udah. Yang selanjutnya ada pengaruh cahaya terhadap manusia, yaitu ada matahari. Matahari merupakan sumber energi terbesar bagi kehidupan di bumi, karena matahari dapat merubah provitamin D menjadi vitamin D yang berfungsi untuk membentuk tubuh yang lebih kuat. Selain itu, sinar matahari juga dapat meningkatkan sirkulasi darah yang akan menghasilkan nutrisi dan oksigen lebih banyak dibawa menuju sel-sel pembuluh darah kapiler pada saat terbuka, sehingga kesehatan pun menjadi lebih baik. Sinar matahari dapat menurunkan resiko kanker, seperti kanker prostat, kanker payudara, dan kanker ovarium. Tetapi, hati-hati terlalu lama terpapar sinar matahari dapat meningkatkan resiko terkena kanker kulit. Jadi, waktu yang tepat untuk terkena sinar matahari yaitu pada pukul 10 pagi selama 10-15 menit. Berikut adalah pengaruh pencemaran udara terhadap manusia. Beberapa polutan ini dianggap sebagai polutan yang memiliki pengaruh langsung pada kesehatan manusia. Yang pertama ada karbon monoksida atau CO. Senyawa ini tidak berbau, tidak berasa, dan pada suhu udara normal berbentuk gas dan tidak berwarna. Senyawa ini dihasilkan dari proses pembakaran fosil yang tidak sempurna, seperti bensin, minyak, dan kayu bakar. Senyawa ini juga diproduksi dari pembakaran produk-produk alam dan sintesis, termasuk rokok. Konsentrasi rendah dapat menyebabkan pusing dan keletihan, dan konsentrasi tinggi akan menyebabkan kematian. Yang kedua, ada nitrogen dioksida, NO2. Gas ini berwarna coklat kemerahan dan berbau tajam. Gas ini sangat beracun, terutama jika terhirup akan mengalami pembekakan pada paru-paru. Yang ketiga, ada sulfur dioksida, SO2. Gas tidak berwarna, berbau dalam konsentrasi pekat. Gas ini juga sangat beracun yang dapat menyebabkan sesak nafas, bahkan kematian pada manusia dan hewan. Gas ini dihasilkan dari pembakaran fosil sulfur, misalnya solar dan batu bara. Oke, boleh mulai. Yang keempat, klorida. Gas berwarna hijau, bau sangat menyengat, efek samping dari proses pemutihan atau bleaching, dan produksi zat atau senyawa organik yang mengandung klor menyebabkan iritasi mata. Jika masuk ke dalam jaringan paru-paru dan bereaksi dengan ion hidrogen akan membentuk asam klorida yang bersifat sangat korosif dan menyebabkan iritasi dan peradangan saluran pernafasan. Yang kelima, timbal. Logam lunak yang berwarna kebiru-biruan atau abu-abu menyebabkan berbagai dampak kesehatan terutama pada anak-anak. Dapat menyebabkan kerusakan sistem saraf dan pencernaan. Sedangkan berbagai bahan kimia yang mengandung timbal dapat menyebabkan kanker. Dilansir dari buku Pengelolaan Lingkungan Hidup 2018 karya Kesmanik, di dunia sedang menghadapi berbagai permasalahan. Permasalahan lingkungan menjadi tanggung jawab manusia di dalamnya, sehingga komponen seperti hewan, tumbuhan, air, udara, dan tanah harus dijaga kelestariannya. Kelestarian tersebut harus dilakukan mengingat pengaruh sangat besar bagi pengembangan manusia. Penerapan dalam kehidupan yang pertama itu digunakan dalam pengembangan metode dan prosedur untuk mengurangi kontaminasi atau bahan-bahan kimia di udara, sehingga kualitas udara dapat menyebabkan lebih bersih. Yang kedua, digunakan untuk meminimalisir penggunaan bahan-bahan kimia dalam sektor manufaktur.
Yang ketiga, kimia lingkungan mempengaruhi faktor-faktor atau resiko dari berbagai bahan kimia secara konversif atau mencari tahu solusi dalam permasalahan lingkungan. Yang keempat, digunakan dalam meneliti dan mengembangkan metode, alat, dan teknik untuk mengurangi pembuangan bahan-bahan kimia dan timbang di lingkungan yang dapat berbahaya dan beresiko merusak lingkungan, sehingga dapat membantu tubuh dan hewan terhindar dari bahan kimia yang mematikan. Lingkungan mempengaruhi usaha yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup, terutama manusia. Kehidupan manusia sehari-hari tidak dapat terlepas dari lingkungan. Semua aktivitas manusia membutuhkan peran lingkungan, baik untuk makanan, minuman, bekerja, bahkan istirahat pun memerlukan dukungan lingkungan hidup yang baik. Oleh karena itu, lingkungan dapat dikatakan merupakan salah satu unsur utama dalam kehidupan manusia. Maka, kita harus menjaga kelestarian lingkungan agar pengaruh buruk lingkungan terhadap biokimia tubuh dapat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kesimpulannya, lingkungan dapat dikatakan sebagai salah satu unsur utama dalam kehidupan manusia. Dan banyak faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi biokimia manusia. Bila kita ingin menjaga agar reaksi biokimia dalam tubuh kita tetap harmonis, kita juga harus menjaga lingkungan dalam keadaan yang baik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa di-like sebanyak-banyaknya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.